Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tak seorang pun manusia bisa menerima dengan mudah atau memaklumi dan bahkan mensyukuri keterbatasan fisik serta kelemahan di bidang lain kehidupannya. Tuhan mengajar kita melalui Rasul Paulus bagaimana supaya kita bisa menerima dan bahkan sampai bisa mensyukuri kelemahan dan keterbatasan dalam diri kita. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan dan tidak mau melepaskan kelemahan atau keterbatasan fisik kita. Malahan Tuhan meminta kita untuk menerima dan merasa cukup puas dengan keadaan diri kita seperti itu. Menerima dan rasa cukup atau puas merupakan ekspresi iman kita akan kebaikan Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan mengasihi dan mengetahui yang terbaik untuk kita. Paulus memberitahu kita di ayat-ayat berikutnya ada beberapa alasan yang membuat dia akhirnya malah senang dan rela hidup dalam kelemahan atau keterbatasan fisiknya. Alasan yang pertama, yaitu kelemahan fisik dalam diri kita itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di saat kita merasa lemah, Tuhan memberitahu kita untuk bergantung kepadanya, mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita yang akan terus menopang dan menyuplai kekuatannya kepada kita senantiasa. Tetapi sebaliknya, jika kita merasa kuat, maka kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, bukan? Alasan yang kedua, kelemahan fisik dalam diri kita itu juga bisa mencegah kesombongan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan sering menyertakan kelemahan besar dalam kekuatan yang besar untuk mengendalikan ego kita. Kelemahan atau keterbatasan dapat dipakai Tuhan sebagai pengendali yang menjaga kita untuk tidak berjalan terlalu cepat dan berlari mendahului Tuhan. Ada sebuah kisah di Alkitab ketika Gideon merekrut suatu pasukan sebanyak 32.000 orang untuk berperang menghadapi 135.000 orang Midian musuhnya. Tetapi kemudian Tuhan malah menyusutkannya sampai tinggal 300 orang saja pasukan yang dipimpin oleh Gideon. Jadi praktis satu orang Israel harus berperang menghadapi 450 orang musuhnya. Wow, kelihatannya ini seperti bencana pembantaian dan kekalahan telah menanti pasukan yang dipimpin oleh Gideon ini. Tetapi Tuhan membuat itu supaya Israel mengetahui bahwa kuasa Tuhanlah yang memenangkan dan menyelamatkan mereka, bukan kekuatan mereka sendiri. Haleluya. Sekarang kita sudah mengertikan mengapa Tuhan membiarkan Paulus dan juga kita tetap memiliki kelemahan atau keterbatasan dalam diri kita. Bahkan Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus untuk melepaskan kelemahan dalam tubuhnya, yaitu agar kita tetap rendah hati dan bergantung selalu kepada kuasa Tuhan.
Tuhan ingin menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dengan menyempurnakan segala ketidaksempurnaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.